Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Bilbinari Dokarifika, akan memberikan tutorial media pembelajaran materi translasi SMP kelas 9 dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Materi pembelajarannya yang pertama adalah translasi terhadap titik, yang kedua translasi terhadap segmen garis, yang ketiga translasi terhadap kurva, dan yang terakhir translasi terhadap bidang. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita perlu tahu definisi dari translasi. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik dari suatu posisi ke posisi yang baru, sepanjang ruas garis dan arah tertentu. Sifat dari translasi ini adalah tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, namun mengalami perubahan posisi. Kita masuk pembelajaran pertama, translasi terhadap titik. Kita harus perlu ingat rumus dan notasi dari translasi ini, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B, di mana X aksen, Y aksen merupakan titik bayangan atau titik setelah ditranslasikan. Kemudian X aksen atau X aksen, Y aksen itu adalah titik asal atau titik awal, kemudian A, B merupakan vektor translasi. Kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui titik A min 3,6 dan titik B min 2,3 digeser 4 langkah ke kanan dan 5 langkah ke bawah. Sajikan pergeseran titik A dan titik B dalam bidang kartesius. Kita ketahui bahwa jika digeser 4 langkah ke kanan dan 5 langkah ke bawah, dapat kita tulis 4, min 5. Jika kita menghitung menggunakan rumus sebelumnya tadi, mendapatkan A aksen sama dengan min 3,6 ditambah 4, min 5 sama dengan 1,1. B aksen sama dengan min 2,3 ditambah 4, min 5 sama dengan 2, min 2. Perhatikan bidang kartesius berikut ini. Titik A yang awalnya posisinya min 3,6, jika kita geser 4 langkah ke kanan dan 5 langkah ke bawah, maka posisinya berpindah menjadi 1,1. Begitu pula dengan titik B, digeser 4 langkah ke kanan dan 5 langkah ke bawah, posisinya berubah menjadi 2, min 2. Soal lagi, diketahui titik A 1,2 dan titik vektor U 4, min 3. Ditanyakan adalah tentukan titik translasi dari titik A terhadap vektor U. Pertama-tama, dalam GeoGebra kita buat terlebih dahulu titik A yang posisinya 1,2. Kemudian kita juga butuh vektor U, di mana vektor U-nya adalah 4, min 3. Jadi kita buat di sembarang tempat yang hasilnya 4, min 3. Kemudian kita translasikan titik A terhadap vektor U. Dan hasilnya adalah A aksen sama dengan 5, min 1. Jika kita hitung menggunakan rumus, yaitu A aksen sama dengan 1,2 ditambah 4, min 3. Jadi hasil bayangan setelah ditranslasikan adalah 5, min 1. Kemudian kita coba kerjakan soal yang lebih sulit lagi. Diketahui titik M 2,5 ditranslasikan dengan titik T 4,4, kemudian ditranslasikan lagi dengan titik T aksen 1, min 3. Tentukan bayangan akhir titik tersebut. Pertama-tama, kita translasikan terlebih dahulu titik M 2,5 terhadap titik T 4,4. Jadi, X aksen, Y aksen sama dengan 6,9. Kemudian, titik 6,9 ini kita translasikan terhadap titik T aksen 1, min 3 menjadi X aksen, Y aksen sama dengan 7,6. Nah, perhatikan GeoGebra berikut ini. Di sini sudah ada titik M 2,5, kemudian kita buat vektor 4,4, kemudian titik M tersebut kita translasikan terhadap vektor U. Jadi M aksen sama dengan 6,9. Kemudian kita buat lagi vektor di mana nilainya 1, min 3. Kemudian kita translasikan titik M aksen terhadap vektor V. Dan hasilnya adalah M double aksen sama dengan 7, min 6. Kemudian kita masuk ke materi translasi terhadap garis lurus. Perhatikan garis di samping ini. Apakah ukurannya berubah? Tidak, ukurannya masih
tetap sama seperti sebelumnya. Kemudian, apakah bentuknya berubah? Tidak, bentuknya masih garis lurus. Kemudian, apakah posisinya berubah? Ya, posisinya berubah dari kiri berpindah ke kanan. Kemudian ada contoh soal. Jika diketahui garis M dengan persamaan 2x plus y sama dengan 4, ditranslasi sejauh t 2,1, tentukan hasil translasi garis M tersebut. Langkah pertama adalah kita misalkan titik dari garis M adalah A, x, y, sehingga jika kita menggunakan rumus translasi, x aksen, y aksen sama dengan x, y ditambah a, b sama dengan x, y ditambah 2,1, atau x aksen sama dengan x plus 2, kemudian kita pindah ruaskan, x sama dengan x aksen min 2, dan y aksen sama dengan y plus 1, kita pindah ruaskan lagi, y sama dengan y aksen min 1. Kemudian kita substitusikan nilai x dan y ke dalam persamaan garis M, yaitu 2x aksen min 2 ditambah y aksen min 1 sama dengan 4, 2x aksen min 4 ditambah y aksen min 1 sama dengan 4, dan hasilnya adalah 2x aksen plus y aksen sama dengan 9. Jadi, pergeseran garis M-nya adalah 2x plus y sama dengan 9. Perhatikan GeoGebra berikut ini. Di sini sudah ada garis 2x plus y sama dengan 4. Kemudian kita buat vektor 2,1. Nah, kemudian kita translasikan garis 2x plus y sama dengan 4 terhadap vektor u. Dan hasilnya adalah 2x plus y sama dengan 9. Jadi sama seperti slide sebelumnya yang kita hitung menggunakan rumus. Lanjut ke materi ketiga, translasi terhadap kurva. Pengerjaannya sama seperti translasi terhadap persamaan garis. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Diketahui sebuah kurva y sama dengan x kuadrat plus 2, kemudian ditranslasikan sejauh 4,1, tentukan bayangan kurva tersebut. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini berasal dari x aksen, y aksen sama dengan x, y ditambah 4,1. Jadinya x aksen sama dengan x plus 4, kita pindah ruaskan, x sama dengan x aksen min 4. Kemudian y aksen sama dengan y plus 1, kita pindah ruaskan lagi, y sama dengan y aksen min 1. Dan kita substitusikan nilai x dan y ke persamaan kurva di atas. Jadi y aksen min 1 sama dengan x aksen min 4 kuadrat plus 2. Kita hitung, y min 1 sama dengan x kuadrat min 8x plus 16 plus 2. Hasilnya adalah y sama dengan x kuadrat min 8x plus 19. Nah, jika kita menggunakan aplikasi GeoGebra, di sini sudah ada garis kurva yang berwarna hitam, itu adalah y sama dengan x kuadrat plus 2, dan vektor u di sini ada 4,1. Kemudian kita translasikan kurva y sama dengan x kuadrat plus 2 terhadap vektor u. Dan hasilnya adalah kurva yang berwarna biru tersebut adalah min x kuadrat ditambah 8x plus y sama dengan 19. Jika kita pindah ruaskan, y sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 19. Sama seperti yang kita hitung menggunakan rumus. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, translasi terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut ini. Manakah yang termasuk sifat translasi? Pada gambar pertama, apakah termasuk sifat translasi? Tidak, karena perpindahan setiap titik berbeda. Maksudnya bagaimana? Jadi, kita perhatikan dari perpindahan titik C ke titik C aksen berpindah sejauh 2,5, 2,5. Sedangkan titik A berpindah terhadap titik A aksen itu sejauh 5,5, 5,5, sehingga perpindahan setiap titiknya berbeda. Kemudian gambar kedua, apakah memenuhi sifat translasi? Tidak, karena mengalami perubahan ukuran. Seperti kita lihat dari bangun segi 4 ABCD dengan bangun segi 4A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, ukurannya membesar. Kita ketahui bahwa sifat dari translasi tidak mengalami perubahan ukuran maupun perubahan bentuk. Kemudian gambar ketiga, apakah memenuhi? Ya, karena perubahan posisi setiap titiknya sama. Kita lihat dari setiap titik bergeser sejauh 5 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah.
Kemudian ada contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan titiknya A 1,2, B 3,4, dan C 2,7. Tentukan koordinat segitiga ABC jika ditranslasikan oleh T 1,2. Cara pengerjaannya sama seperti translasi terhadap titik, namun kita akan menghitung ke 3 titik tersebut. Dari A aksen sama dengan 1,2 ditambah 1,2 sama dengan 2,4, begitu pula dengan B aksen sama dengan 4,6, C aksen sama dengan 3,9. Jadi, segitiga ABC setelah ditranslasi membentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan titik A aksen 2,4, B aksen 4,6, dan C aksen 3,9. Perhatikan tayangan GeoGebra berikut ini. Kita buat terlebih dahulu titiknya, di mana titik A 1,2, titik B 3,4, dan titik C 2,7. Kemudian kita hubungkan antara titik A, B, C menjadi bentuk segitiga. Kemudian kita buat vektor, di mana nilai vektornya adalah 1,2. Kemudian ditranslasikan segitiga ABC tersebut terhadap vektor U, menghasilkan seperti berikut ini. A aksen sama dengan 2,4, B aksen sama dengan B aksen 4,6, dan C aksen sama dengan 3,9. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Apabila ada pertanyaan, bisa bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.